Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Siti Zahra, dan kemudian ada Alfi Rahma Salsabila dan Alfilanus Sapila Rozaan Saputra. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi kewirausahaan dalam konteks bisnis. A. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneurship yang berarti perilaku dinamis, berani mengambil resiko, reaktif, dan berkembang. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Menurut Robin 1996. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan resiko serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. B. Konsep konteks bisnis. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Skinner 1992. Produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh kegiatan bisnis mencakup keseluruhan tangible goods dan intangible goods. Etika bisnis. Pengertian etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan atau custom. Etika bisnis. Darminius Tejhicius. Pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Selanjutnya, Manner dan Custom membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, inherent in human nature, yang terikat dengan pengertian baik dan buruk, suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Selanjutnya adalah kepemimpinan usaha dalam konteks. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan melibatkan orang lain dan adanya situasi kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi. Nah, di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin dan adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Selanjutnya adalah langkah usaha dalam berbisnis. Faktor-faktor yang memotivasi berwirausaha diantaranya adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankannya, komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Lalu, memulai usaha atau bisnis baru. Menurut Peggy Landing dan Charles Orwell, ada 3 tipe aktivitas kewirausahaan, yakni dengan konsep baru dan bisnis baru, yaitu dengan mengembangkan produk baru atau ide baru dan mengembangkan bisnis dengan konsep baru seperti Bill Gates dengan Microsoft. Konsep yang sudah ada tetapi dengan bisnis baru, yakni orang yang mulai bisnis baru berdasar pada konsep lama dengan menyediakan sesuatu yang baru atau lebih baik. Dengan konsep yang sudah ada dan bisnis yang sudah ada, yakni orang yang membeli perusahaan yang sudah ada tanpa perencanaan untuk mengubah operasi perusahaan. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki diantaranya ada pertanian yang meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan. Terus ada manufacturing meliputi usaha industri, peralatan, dan sintetis. Di perdagangan meliputi usaha perdagangan kecil atau retail, grosir, agen dan ekspor impor. Lalu ada di jasa umum meliputi usaha pengangkutan, pergudangan, wartel, dan distribusi. Lalu ada jasa perorangan meliputi usaha potong rambut, salon, laundry, dan
Selanjutnya, manfaat dan resiko dalam berbisnis. Manfaatnya seperti manfaat berbisnis ada 3, yaitu meningkatkan status ekonomi dan sosial, kebebasan menentukan masa depan sendiri, dan membuka lapangan kerja. Lalu manfaat kewirausahaan menurut para ahli yakni memberi peluang dan kebebasan, memberikan peluang melakukan perubahan, memberi peluang untuk mencapai potensi, dan memberi peluang untuk meraih keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis resiko dalam berbisnis. Pertama, ada resiko murni, adalah resiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang berkonflik. Wirausaha yaitu memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan, menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, menghitung skala usaha yang diinginkan, menentukan modal yang diinginkan, modal sendiri atau modal dari luar, memilih dan menetapkan kriteria pegawai karyawan dan memotivasinya, mengendalikan secara efektif dan efisien, mencari dan menciptakan cara baru. 2. Fungsi tambahan wirausaha yaitu mengendalikan lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan, menjaga lingkungan untuk agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang mungkin dihasilkan, meluangkan dan peduli atas customer. Setiap pengusaha harus peduli dan turut serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau tanya dong, Alfiana Jaga. Ya, Ji. Bagaimana cara kita menanggulangi resiko saat kita nanti mulai berwirausaha atau mulai berbisnis? Boleh diulang lagi nggak, Ji? Bagaimana kayak kita meminimalisir dan menanggulangi resiko yang bakalan kita hadapin saat kita memulai wirausaha atau bisnis? Oke ya, Ji. Ayo, yang lain ada lagi. Aku mau nanya, Iya. bagaimana caranya biar kita tuh benar gitu membaca peluang yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara membaca peluang dengan benar yang ada di sekitar kita? Gitu. Iya betul, Malvi. Oke, dikit dulu ya. Ayo, satu pertanyaan lagi teman-teman.
Oke, saya mau jawab pertanyaan Aji tadi, yang bagaimana cara menanggulangi risiko dalam mulai berbisnis ya. Yang pertama, caranya itu kita harus kenalin usaha yang sedang dibangun. Nah, caranya itu dengan mengetahui visi dan misi suatu usaha itu. Yang kedua itu adalah mengukur besar kecilnya kerugian risiko usaha. Nah, kita tuh harus buat daftarnya, daftar besar kecilnya kerugian dari risiko usaha yang terjadi. Nah, ini tuh perlu dilakukan supaya kita itu dapat identifikasi kerugian risiko usaha dan kita tuh bisa nentuin permasalahan yang harus diselesaikan lebih dahulu. Lalu yang ketiga itu membuat perencanaan risiko usaha. Nah, setelah mengukur kerugian besar kecil risiko usaha tadi, nah selanjutnya itu kita bikin perencanaan untuk nyelesain masalah tersebut. Nah, perencanaan yang matang ini harus kita buat ngatasin risiko usaha yang perlu dibangun supaya permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Dan yang terakhir itu belajar dari kesalahan. Nah, setiap masalah yang udah terjadi itu harus jadi pelajaran dengan baik-baik supaya di kemudian hari itu kita bisa ngatasin permasalahan-permasalahan yang baru. Apakah cukup puas dengan jawabannya, Mas Eji? Puas Mbak Alfi, terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Mbak Tia. Yang bertanya bagaimana cara membaca peluang di sekitar kita. Yang pertama-tama mengenali potensi diri. Yang kedua mengamati kebutuhan masyarakat. Yang ketiga mencari supplier untuk bekerja sama. Yang keempat mencari peluang di sekitar rumah kita. Yang kelima mencari ide di internet. Yang keenam diskusi dengan teman dan bergabung dengan komunitas bisnis. Apakah sudah cukup, Mbak Tia? Cukup, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Teman-teman, satu pertanyaan lagi atau lebih boleh. Kalau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan. Aku deh boleh mau tanya Mbak. Oke. Aku Ibu dari kelompok 4, izin bertanya, apa saja contoh etos kerja yang baik yang diterapkan di dalam berwirausaha? Terima kasih. Apa saja contoh etos kerja yang baik yang diterapkan dalam berwirausaha? Gimana? Gitu ya? Iya, betul. Oke. Kasih Gi. Terima kasih juga.
Sambil nunggu boleh kita on cam dulu aja ya untuk di screenshot ya teman-teman. Untuk yang share screen boleh Mbak Alfi di ini dulu, kita screenshot dulu. Oke, bentar. Boleh yang lain di on camin dulu semuanya. Oke, siap ya. Kita 1, 2, 3. Sebentar. Oke, udah aman. Terima kasih banyak semuanya. Boleh dilanjutkan lagi. Saya akan menjawab pertanyaan Egi. Apa saja contoh etos kerja yang baik dalam kewirausahaan? Pertama, bikin konsistensi. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada kreativitas dan inovasi. Yang keempat, ada kerja tim dan kolaborasi. Yang kelima, ada kesadaran. Dan yang ada kesinambungan pembelajaran. Mana gitu? Sudah jelas, terima kasih Apri. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman?
Terakhir nih teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, kita tutup aja ya. Kesimpulan, dalam memulai usaha atau bisnis baru, kita bisa memperhatikan aspek-aspek berikut, diantaranya yaitu pembuatan konsep baru, kemudian penerapan konsep tersebut, dan perbedaannya dengan konsep yang lama. Yang terakhir yaitu pembuatan inovasi dari konsep yang telah dibuat. Langkah-langkah untuk memulai bisnis baru diantaranya sebagai berikut. A. Merintis usaha baru dilakukan sendiri. B. Membeli perusahaan orang lain. C. Waralaba transisi bidang akan jenis usaha yang bisa dimasuki sangat banyak diantaranya seperti pertanian, pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Kemudian untuk bidang dalam jasa kepariwisataan seperti penyediaan akomodasi, jasa travel, duit, dan lainnya. Penentuan tempat usaha harus berdasarkan kepada tingkat kapasitas tempat tersebut terhadap pembeli, karyawan, dan pasar, dan harus memperhatikan lingkungan usaha yang terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan usaha mikro dan lingkungan usaha pro. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.